Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabat, saat ini saya berada di area Makom Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 12:45 ya, siang hari ya. Pengunjung peziarahnya full banget, Masya Allah, Tabarakallah. Di depan kita itulah Makom Kanjeng Sunan Ampel ya. Batu nisannya yang tinggi itu, yang warna putih itu, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Full banget para pengunjungnya ya, para peziarahnya, karena memang hari Minggu ya. Di area Makom Sunan Ampel ini terdapat sebuah pohon mengkudu ya itu ya. Masya Allah, indahnya ya Makom Kanjeng Sunan Ampel ini, karena dibuat seperti taman ya. Masya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Makom Kanjeng Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan dokumentasi ya di sini. Nanti kita akan ke makom Mbah Soleh ya, Mbah Bolong, ke area air minum barokah, ke makom Mbah Son Haji, dan terakhir nanti ke area Masjid Agung Sunan Ampel ya. Meralat lagi ya teman-teman. Setelah ini kita akan ke makom Mbah Son Haji ya, atau Mbah Bolong. Kemudian kita ke area air minum barokah ya. Setelah itu kita akan ke makom Mbah Soleh. Dan yang terakhir kita akan ke Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya ya. Alhamdulillah ya Allah, bisa ziarah ke sini. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua bisa ziarah ke makom Sunan Ampel ini ya. Amin. Oke, sekarang kita akan menuju ke makom Mbah Son Haji ya, atau Mbah Bolong. Oke. Alhamdulillah sahabat, saat ini kita berada di area makom Mbah Son Haji ya, atau Mbah Bolong. Beliaulah yang dulu ya, pada saat Masjid Agung Sunan Ampel baru berdiri ya, beliaulah yang menunjukkan arah kiblat ya, menurut sejarah. Masya Allah, tabarakallah. Makam Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Semoga beliau selalu mendapatkan nikmat kubur ya, sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini kita berada di depan ya, pintu makom Kanjeng Sunan Ampel. Di sini banyak yang mengabadikan ya momen, yakni berfoto-foto ya. Mungkin itu anggota Banser ya yang lagi foto-foto ya. Keren banget. Masya Allah, ramai banget para peziarahnya ya, full banget. Masya Allah, karena memang hari Minggu ya. Bangunan arsitektur pintu masuknya itu mirip zaman kerajaan ya. Mungkin era masa kerajaan Majapahit mungkin ya.
sangat khas sekali ya. Di depan kita adalah gapura ya. Pintu masuk langsung ke makom Sunan Ampel ya. Raden Rahmatullah. Kalau sebelah kanan itu khusus wanita ya. Peziarah wanita. Dan sebelah kiri khusus pria dan rombongan ya. Baik pria maupun wanita. Maupun sendiri-sendiri bisa ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ayo foto, semua. Gus. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya ke area air minum barokah ya. Oke, kita ke sana ya. Let's go. Oke teman-teman, saat ini kita berada di area khusus air minum ya. Air minum barokah Sunan Ampel, Surabaya. Sangat estetik banget ya. Tempat air minumnya ada kendi ya, atau genuk ya. Keren banget. Katanya sih air minumnya itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya, kalau kita yakini. Dan juga bisa membuat wajah kita lebih awet muda ya, atau glowing ya, katanya ya. Keren banget tempat air minumnya, terbuat dari mungkin seperti kendi ya, atau genuk. Sangat estetik banget. Lokasi khusus air minum ini bersebelahan ya dengan toilet, baik toilet pria maupun toilet wanita ya, seperti itu. Keren banget kendinya ya teman-teman, sangat estetik banget. Khusus air minum, menurut sejarah ya, khusus air minum ini sumbernya itu dari sumur ya. Sumurnya itu
buatan Kanjeng Sunan Ampel ya, sampai sekarang mengalir. Padahal dulu di sini tuh rawa-rawa, airnya itu asin katanya ya. Karena karomah beliau airnya jadi tawar di sini. Walaupun daerah rawa ya, memang dekat sekali dengan, maksudnya itu dengan laut dekat sekali di sini. Mungkin 5 kilo ya dari laut ke Tanjung Perak sana. Sangat dekat sekali. Luar biasa karomah Kanjeng Sunan Ampel. Daerah rawa airnya asin jadi tawar airnya, Masya Allah. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ya ke makom Mbah Soleh ya. Oh iya teman-teman, Masjid Ampel Denta ini berlokasi di Jalan Ampel Suci nomor 45 Surabaya ya. Dibangun kurang lebih tahun 1420 Masehi ya, sebagai pusat keislaman tertua di Surabaya. Bangunan cagar budaya pemerintah kota Surabaya tahun 2015. Oke teman-teman, di depan kita ada sebuah arah ya, arah ke makam Mbah Soleh, arah ke makam Mbah Sunan Ampel, arah ke makam Kiai Haji Mas Mansur, dan makam Kiai Haji Hasan Dipo ya. Oke, kita akan ke makam Mbah Soleh ya. Alhamdulillah sahabat, saat ini kita berada di area makam Mbah Soleh ya. Masya Allah, tabarakallah. Menurut sejarah Islam, Mbah Soleh itu sebagai petugas kebersihan ya. Kesayangannya dari kesayangan Kanjeng Sunan Ampel ya. Makam Mbah Soleh ini ada 9 ya. Masya Allah, tabarakallah. Karomahnya sangat luar biasa banget ya. Beliau menurut sejarah Islam ya, katanya itu meninggal sampai wafat sampai 9 kali ya. Karena memang beliau murid kesayangan Kanjeng Sunan Ampel sebagai petugas kebersihan ya. Kalau bahasa kerennya itu cleaning service ya, petugas kebersihan beliau yang membersihkan Masjid Agung Sunan Ampel ini. Ceritanya begitu. Beliau sampai wafat sampai 9 kali ya. Makomnya itu ada 9. Singkat cerita, beliau itu pada saat wafat pertama itu Kanjeng Sunan Ampel mencari beliau karena masjidnya itu kotor, nggak ada yang membersihkan, sehingga beliau katanya itu langsung hidup lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Saking mungkin itu karomahnya Kanjeng Sunan Ampel juga ya, Masya Allah, sehingga beliau itu berulang sampai 9 kali ya, karena beliau itu sangat sayang kepada Mbah Soleh ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman,
Makom Mbah Soleh, santri kesayangan Kanjeng Sunan Ampel radhiyallahu an. Masya Allah, karohmanya luar biasa ya. Makomnya ada 9 ya, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa Wali Songo itu ada 9, Wali 9 ya. Di tanah Jawa itu ada wali ya, Wali Songo, yaitu Wali 9 ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Makam Mbah Soleh, khususan ila hadrati Mbah Soleh. Al-Fatihah. Oke sahabat, kita lanjut ya ke area dalam Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Oke. Masya Allah, ramai banget para peziarahnya ya. Sebelum kita ke makam, kita sedikit ya, jalan-jalan sedikit, pelan-pelan menuju ke masjid ya. Di depan kita ada sebuah kuliner ya, asli Syria atau Turki ya. HNH Kebab Syria, the authentic Syrian kebab. Di sini juga ada kantin ya, kantin Chandrawati ya. Kantin Chandrawati, prasmanan, lengkap banget ya menunya. Dan juga ada toko kurma Chandrawati ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada salah. Kebab 15 ribuan ya. Rp15.000 ya. Kebab. Keren banget. Oke teman-teman, saat kini kita berada di area ya Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Ramai juga ya di sini, full. Dekat dengan tempat wudhu ya. Di sini juga ada air ya, air barokah di sini. Masya Allah. Di depan sana juga ada yang ada gapura ini ya, itu masuk ke pasar ya, ke pasar wisata Sunan Ampel. Masuk ke sana, itu lokasinya itu berada di selatannya Masjid Agung Sunan Ampel ya. Seperti itu. Sangat keren banget ya tempat wudhunya itu. Seperti cungkup ya, keren banget. Melingkar ya area wudhunya itu loh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita akan lanjut ya ke area dalam, masuk ke Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Oke. Alhamdulillah sahabat, saat ini kita berada di area Serambi Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya ya.
Masya Allah, tabarakallah. Para peziarahnya atau pengunjungnya ya, banyak yang rebahan, mungkin istirahat ya. Pintu di sekitaran Masjid Agung Sunan Ampel, pintunya sangat ikonik sekali ya, karena kayunya itu terbuat dari jati ya, sangat kuat sekali, bisa tahan lama ya, sangat awet banget. Jam dindingnya mati ya, masih jam 10, padahal sekarang sudah hampir jam 1. Oke sahabat, kita akan lanjut ya, masuk ke dalam Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya ya. Oke. Alhamdulillah sahabat, saat ini kita berada di dalam ya Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya ya. Masya Allah, tabarakallah, megah banget, sangat indah banget ya masjidnya, dengan marmernya yang sangat mengkilap. Masya Allah, lampunya juga keren banget, lampu gantungnya itu. Masjid Agung Sunan Ampel ini umurnya atau usianya sudah 5 abad lebih ya, sudah 500 tahun lebih, sejak zaman Sunan Ampel, Surabaya ya. Masya Allah, kayu jatinya sangat tahan lama ya, awet banget, karena sudah 500 tahun lebih ya Masjid Agung Sunan Ampel ini berdiri. Di depan kita itu adalah menara ya, menara Masjid Agung. Menaranya ada di dalam ya, tiangnya yang menjulang tinggi ke sana mungkin. Ada orang yang sholat jamaah, para peziarah ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabat, kita akan berjalan pelan-pelan ya ke sana. Saya akan tunjukkan ya tempat imam zaman Kanjeng Sunan Ampel, masa dulu ya, masa lampau dulu. Nah, disinilah sahabat dulu Pak Imamannya ya, tempat imamnya yang ada lingkaran kuning ini di tengah-tengah ini. Ya inilah dulu ya tempat imamnya dulu di sini, di depan kita ini. Karena Masjid Agung Sunan Ampel ini pada waktu ada perluasan dulu ya, sehingga diluaskan sampai ke sana ya. Akhirnya tidak dipakai lagi untuk Pak Imaman ya. Di sinilah dulu Kanjeng Sunan Ampel mengimami sholat ya. Yang ada seperti ya ini. Di sini dulu, inilah
Paimaman real atau asli ya. Masa Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Oke, kita akan berjalan ke sana lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Sunan Ampel ini sempat ada rehabilitasi ya, perluasan panjang banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke sana. Masya Allah, keren banget. Kita akan berjalan ke sana ya, ke Pak Imam, ke Pak Imaman atau tempat imam ya. Oke sahabat, Masya Allah, panjang banget ya, seperti lorong. Alhamdulillah sahabat, di depan sekarang kita berada di depan Paimaman atau tempat imam ya, di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Masya Allah, indah banget ya mimbarnya, warnanya seperti emas atau gold. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Tempat imam ini untuk sholat 5 waktu ya, sehari semalam, sholat fardu 5 waktu sehari semalam ya. Di sini ya tempat imamnya untuk mengimami sholat fardu 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau sholat Jumat itu ada di sana ya, di Masjid Baru ya. Kita akan ke sana ya, saya tunjukkan. Ada masjid baru juga di sana, untuk khusus untuk sholat Jumat ya di sana. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya juga sangat ikonik banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sekarang berada di depan Masjid Baru ya, Sunan Ampel Surabaya. Di sinilah kalau hari Jumat ya, dilaksanakan sholat Jumat berjamaah ya di sini, di Masjid Baru ini ya. Kalau sholat fardu 5 waktu itu yang tadi itu ya, itu untuk sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Nah kalau di sini itu khusus untuk sholat Jumat ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabat, kita akan ke area Masjid Agung Sunan Ampel ya, yang real di sana ya, yang tadi kita awal di sana. Oke sahabat, alhamdulillah
sahabat, saya kira sampai di sini ya dokumentasi di wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur ya. Semoga menjadi inspirasi ya dan edukasi untuk sahabat semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berkah, barokah untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.